ketika kita menulis sebuah unit test dan kemudian kita menjalankannya di konsol, maka teman-teman akan mendapatkan output dari PHP unit berupa status. PHP unit sendiri mengeluarkan status ada beberapa, yaitu ada sukses, fail, error, skip, kemudian ada beberapa macam. Di video kali ini aku akan membahas masing-masing setiap status yang kemungkinan akan kita dapatkan ketika kita menjalankan sebuah unit test. Kita mulai dari status sukses. Bayangkan kita punya sebuah fungsi tes, yaitu tes tambah. Ini adalah fungsi untuk kita melakukan testing perjumlahan antar dua bilangan. Kemudian di dalam fungsi tes tambah ini kita membuat dua fungsi, kita melakukan dua assertion, yaitu satunya assertion 3 ditambah 2 yang hasil outputnya kita harapkan adalah 5. Kemudian ada lagi assert yang kedua, 5 ditambah 5 yang akan kita harapkan adalah outputnya adalah 10. Kebetulan ibaratnya di sini dua-duanya adalah berhasil, maka teman-teman nanti akan mendapatkan output berupa titik di konsol. Titik ini maksudnya adalah fungsi tes ini atau assertion ini telah sukses kita jalankan. Kemudian ada lagi status yang kedua, yaitu status fail. Fail di sini maksudnya adalah assertion atau apa yang kita testing di dalam sebuah fungsi tersebut berbeda antara output dan yang akan kita harapkan. Contohnya di sini aku punya fungsi tes kali, di dalamnya aku melakukan assertion terhadap perkalian. Contohnya di sini 5 dikali 5 yang sebenarnya kan outputnya adalah 25, namun di sini aku harapannya 10, jadi kan nggak nyambung, nggak sama antara 10 dan 25. Nah, ini akan mengeluarkan status fail atau failed yang biasanya di konsol disimbolkan dengan huruf F. Oke, lanjut. Ada lagi yang ketiga adalah error. Ketika kita menjalankan sebuah fungsi, kita mendapatkan error. Yang error itu entah dari coding kita yang salah, atau mungkin coding kita mengeluarkan sebuah exception. Entah itu ibaratnya exception file gagal di upload, atau mungkin directory tidak bisa di write, kayak gitu. Nah, itu nanti maksudnya ketika kita lakukan testing, kita akan mendapatkan error. Contohnya di sini aku ada fungsi tes bagi. Kemudian di dalam tes bagi ini aku mencoba untuk menjalankan sebuah fungsi, dan ternyata ketika fungsi itu dijalankan aku mendapatkan sebuah exception. Mungkin bagi 0 pembagian dengan 0 division by 0. Itu nanti masuk ke exception. Nah, exception di sini di PHP unit kita akan mendapatkan output berupa simbol E atau error. Contohnya outputnya seperti ini. Di sini aku ada buat 3 fungsi, ada tesnya ada 4 kali, kemudian ada punya fungsi tes 4. Kemudian di 4 fungsi tes ini aku melakukan assertion sebanyak 5 kali. Ternyata di 5 kali assertion ini ada yang di dua fungsi tadi, 4 fungsi tadi, yang 2 fungsi berhasil, yang satunya error ditandai dengan huruf E. Kemudian di paling bawah ada keterangannya error 1. Kemudian ada lagi yang outputnya adalah gagal atau fail ditandai dengan huruf F. Yang kemudian di bawah ada rangkumannya failure ada 1. Kemudian ada lagi yang namanya status, yaitu risk. Risk ini maksudnya adalah status yang menandai bahwa suatu function yang kita buat belum melakukan assertion apapun di dalamnya. Contohnya di sini
aku punya function test, yaitu tes nggak ngapa-ngapain. Ya emang benar di dalamnya kita nggak melakukan assessment apapun. Nanti ketika dijalankan di konsol akan muncul notif yang disimulkan dengan huruf R. Kemudian ada lagi yang namanya function status yang namanya skip. Status skip ini bisa terjadi ketika salah satunya adalah ketika teman-teman membuat function test, kemudian function tersebut contohnya depend ke function test yang lain. Kemudian function yang di depend tersebut atau function producer dia terjadi error atau fail, maka function consumernya otomatis akan di skip. Atau bisa juga ketika di function tersebut teman-teman memanggil function yang namanya mark test skipped, yang dengan tujuan barangkali suatu kelas dipanggil untuk satu environment tertentu. Ibaratnya teman-teman koneksi ke database, ketika koneksi ke Postgre maka unit testing untuk koneksi ke MySQL di skip, seperti itu. Skipped ini statusnya ketika di konsol akan menghasilkan ditandai dengan huruf S. Kemudian ada lagi yang namanya incomplete. Incomplete ini sama dengan skip. Ini nanti juga ditandai sebagai, bedanya ditandai dengan huruf I, yang biasanya teman-teman bisa memanggil function mark test incomplete karena mungkin teman-teman menulis unit test dan kemudian logic yang aslinya yang akan di testing itu belum tersedia. Jadi teman-teman bisa menandainya dengan mark test incomplete. Contohnya adalah seperti ini. Di sini aku ada buat 3 function, 3 unit test function. Kemudian di assessment-nya ada yang satu aku nggak mau ngapain, jadi dia akan masuk jadi ke function ditandai dengan R, risk. Kemudian ada lagi satu yang aku buat incomplete ditandai dengan huruf I, dan kemudian ada satu lagi yang dia di skip karena function tersebut adalah depend ke function yang tadi incomplete tadi, risk, yang ditandai dengan risk tadi. Sekarang kita lanjut live codingnya. Ini adalah coding testingku yang terakhir dari videoku yang pembuatan fixture. Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti, mungkin bisa ditonton lagi videoku yang sebelumnya. Nah, di sini aku punya berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 function testing. Kita coba dijalankan dulu. Oke. Ada 16 kali tes, 18 assertion. Dan ini kita coba ubah sesuai dengan diagram yang sebelumnya aku jelaskan. Ini ada tes tambah, tes kali, dan tes bagi. Tes kalinya aku buat fail, kemudian tes baginya aku buat error. Ini contoh, tes tambahnya oke, tes kalinya aku jadikan false atau fail. Jadi datanya aku coba rubah-rubah dikit. Ini, sorry. Sekarang kita coba running. Nah, di sini kelihatan ada 16 kali session, gagal 5 kali. Dan gagal 5, kemudian di sini ada pesan gagalnya. Oke, kita lanjut. Sekarang yang kita tes ini exceptionnya. Anggap aja di sini aku kalkulator. Ini bagi ini, yang depannya ini 10.
ini aja. Ini aku tutup dulu biar teman-teman bisa lebih fokus untuk di function testing baginya. Sini aku buat nanti di coding calculator ini ada exception ketika pembaginya adalah 0, aku throw exception ke division by 0. Harusnya kalau pembaginya yang belakang ini 0, harusnya masuknya ke exception. Kita coba tes. Nah, kita nemu error. Ada error 5 kali karena memang tes bagi ini ambil data providernya dari data bagi ini ada 5 kali, dan 5-5-nya muncul error karena seperti ini. Jadi ada 10 kali exception, ada 15 kali testing, yang 5 error, yang 5 gagal. Sekarang kita lanjut yang coba yang risk, skip, dan incomplete. Kita coba buat function tes nggak ngapa-ngapain, kemudian tes dilewati, dan tes hitung jarak. Ngapain? Nah, seperti ini. Kemudian function tes dilewati, public function tes incomplete. Oke. Tes hitung jarak, sorry. Tes nggak ngapa-ngapainnya kita buat begini aja. Kemudian ini kita coba depend ke function tes nggak ngapa-ngapain. Depend ke tes nggak ngapa-ngapain. Kemudian di sini kita coba aja assert true. Kemudian kita mark test incomplete. Fungsi ini menunggu dibuatkan kelasnya, seperti ini. Kalau kita jalankan sekarang lengkap sudah. Ada yang skipnya 1, incomplete 1, risknya ada 1. Ini di sini ada pesannya error. Pesan risknya ada 1, di function test nggak ngapa-ngapain. Jadi kita dapat pesan this test did not perform any assertion. Jadi di function ini kita nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan assertion apapun. Kemudian yang tes dilewati ini akhirnya dilewati karena kebetulan tes dilewati ini depend ke tes nggak ngapa-ngapain, sedangkan tes nggak ngapa-ngapain ini dia masuk ke risk statusnya, karena dia nggak ngapain akhirnya dia jadinya risk. Dan yang function yang depend ke dia maka akan di skip seperti ini. Ini sukses titik-titik. Kemudian yang false in F ini false berarti failure. Ada lagi E, ini error yang exception tadi. Kemudian ada R, risk. Kemudian ada yang S, skip. Kemudian yang satunya I, incomplete. Incomplete karena kita memang coba di sini mark test incomplete. Atau tes dilewati ini juga bisa teman-teman tambahkan coding this mark test skip. Jadi seperti ini. Walaupun ini aja ini nggak ada assertion true dan ini nggak depend, kalau teman-teman tambahkan mark test skip seperti ini, ketika teman-teman jalankan sama hasilnya, dia akan dilewati.
Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada sesuatu yang perlu didiskusikan, bisa tulis di kolom komentar. Dan terima kasih.